Untuk tafsir Jalalain diganti tafsir maudhu'i, tafsir tematik ayat 11 surat Ar-Ra'd. Biniyati su'ali ijabatid du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana. Allahumma rzuqnal futuh li fahmi ma'ani asrari qawlihi ta'ala fi suratir Ra'd al-ayah ikhda asyarah. Allahu yaftah lana wa lakum futuhal mufassirin ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'i as-sahabah wal qarabah. Al-Fatihah. Pengajian tafsir kita pada minggu yang barokah ini adalah tafsir maudhu'i ayat ke-11 surah Ar-Ra'd dengan menggunakan tafsir Lataiful Isyarat karya seorang ulama sufi Imam Al-Qushairi, di mana beliau masyhur dengan kitab karangannya Ar-Risalah Al-Qushairiyah dan tambahan dari Imam Ibnu Ajibah di dalam Al-Bakhrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bersyukur alhamdulillah awalan wa akhira, zahiran wa batinan. Pada pagi yang penuh barokah ini Allah mentakdir kita bertafaqquh fiddin untuk terus mengaji tafsir Al-Quran. Guru kita Syekhuna Syekh Abdul Qayyum Mansur bin Khalil, Allah memberkahi umur kesehatan beliau, dalam satu kesempatan menyampaikan satu maqalah. Orang yang mulia di akhir zaman, orang yang mau mengaji. Orang yang beruntung di akhir zaman, orang yang masih mau mengaji, terutama mengaji kitab. Karena dengan mengaji kitab berarti ada ketersambungan antara kita dengan musannif
yang kitab karangannya kita telaah, kita pelajari. Kita mengaji tafsir Lataiful Isyarat, berarti ada ketersambungan kontak batin antara kita dengan Imam Al-Qushairi. Ini ada ketersambungan kontak kita dengan Imam Ibnu Ajibah. Maka kita kirim Fatihah kepada Imam Al-Qushairi dan Imam Ibnu Ajibah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ayat ini menarik untuk kita kaji, kita telaah. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat motivasi. Ayat motivasi yang menyatakan bahwa perubahan positif dan negatif suatu kaum itu ditentukan oleh usaha dan tindakan mereka sendiri. Jadi ayat ini menerangkan tentang pentingnya berikhtiar, pentingnya berusaha, pentingnya bekerja keras, bahwa untuk meraih cita-cita atau apapun, baik yang bersifat ukhrawi ataupun duniawi, itu perlu proses. Keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu proses. Sebagaimana di dalam surah Al-Insyirah disebutkan fa'idha faraghta fansab. Jadi harus berusaha, harus berikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, ya tidak mungkin ada keberhasilan. Karena itu sudah sunnatullah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kita kalau mau mendalami ayat Al-Quran, mulailah terlebih dahulu dari teks aslinya, dari teks Al-Qurannya, baru tafsir. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, ialah tidak akan merubah atau mengubah siapa Allah ma biqaumin, ma terhadap ma sesuatu, biqaumin yang ada pada suatu kaum. Jadi suatu kaum itu tidak akan dirubah keadaannya oleh Allah dari tidak baik menjadi baik, atau dari baik dicabut nikmatnya menjadi sebuah kehancuran. Itu tidak akan dirubah oleh Allah hatta sehingga yughayyiru, merubah siapa kaum, ma sesuatu, bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Contoh kaum Saba pada multaqo
2025 di Darussalam Brebes, itu temanya tentang ayat laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sebagai perbandingan dari ayat ini. Jadi Allah telah menganugerahkan anugerah yang luar biasa kepada kaum Saba dengan memberikan keindahan alam, kesuburan, harta yang berlimpah. Sehingga kalau kita berjalan di jalan di negeri Saba, itu kanan kirinya jalan di negeri Saba itu kebun-kebun dari pohon-pohon anggur, apel, buah-buahan yang manis berlimpah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kanan kirinya itu bisa dibayangkan. Ada suatu jalan, kanan kirinya penuh dengan kebun anggur, lalu kemudian pohon apel yang manis-manis. Itu negeri Saba. Jannatani an yaminin wasimal. Dan Allah mempersilahkan. Kulu min rizki rabbikum. Silahkan makan, kata Allah. Dihaturi oleh Allah, silahkan konsumsi sepuas-puasnya. Kulu min rizki rabbikum, tapi jangan lupa washkurulah, syukuri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sering dimaknai negeri yang loh jinawi, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang makmur, yang subur, seperti itu. Tapi dalam kitab-kitab tafsir, sebagian besar yang dimaksud baldatun thayyibatun itu adalah negeri yang sejuk, yang menyegarkan udaranya, tidak berpolusi. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri yang steril dari limbah, steril dari polusi-polusi yang tidak menyehatkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Allah, fa'aradu, mereka berpaling. Mereka tidak menyembah Allah, mereka bermaksiat, ingkar kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami kirimkan banjir bandang yang dahsyat kepada mereka. Wa baddalnahum, kami ganti kebun-kebun yang ada di negeri Saba itu. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dhawatai ukulin athlin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti dengan pohon-pohon yang berduri, yang membuahkan buah-buah jadam yang pahit. Allah. Lalu apa kata Allah? Wa hal nujazi illal kafur. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Oleh karena itu, kalau Allah tidak ingin mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jangan merubah keistiqomahan kita dalam berubudiyah kepada Allah. Nah ini. Maka Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Dan ketika Allah menghendaki biqaumin akan suatu kaum su'an kepada keburukan, fala maraddalah, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah untuk menghancurkan suatu kaum. Nah ini,
Mangkan abek ni kacik ngal bengal ka Gusti Allah. Patakok ka Gusti Allah. Jaga subuh berjamaah, jaga duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya berjamaah, jaga zikrullah. Jangan pernah putus hati kita, lidah kita dari mengingat Allah. Maka Allah akan terus melaksanakan janjinya. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Itambui. Tai kurangi, itambui. Umur tambah barokah, kesehatannya barokah, rumah tangganya barokah, rizkinya barokah, kesehatannya barokah. Kong langkong paringi ketenangan jiwa. Karena di dalam hidup nikmat yang paling bernilai itu adalah ketenangan jiwa. Orang akan tenang jiwanya kalau berhati lapang. Maka disinilah Allah melapangkan dada baginda Nabi, alam nashrah laka sadrak. Wa ma lahum min dunihi miwal. Tidak ada pelindung selain Allah. Ini makna secara bahasa, secara kesimpulan. Sekarang kita akan mendalami tafsir surah Ar-Ra'd ayat 11 ini dari perspektif Lataiful Isyarat, tafsir Imam Al-Qushairi. Qauluhu jalla dzikruhu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, ialah tidak akan merubah. Siapa Allah? Ma biqaumin, ma kepada, bisa diartikan nikmat, ada yang mengartikan nasab, ada yang mengartikan nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, yang ada pada suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, merubah siapa kaum, ma sesuatu bi anfusihim, yang ada pada diri mereka. Ada yang mengartikan ma bi anfusihim ay ma bi qulubihim. Maka kalau ingin mendapatkan futuh, itu hatinya harus bersih dari iri, dari dengki. Walhasil begitu kayanya penafsiran para ulama di dalam memahami ayat ini. Dan kita tidak boleh membenturkan antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Itu justru untuk memperkaya, bukan menyalahkan tafsir yang satu disalahkan dengan tafsir yang lain. Tidak boleh. Sebagaimana ijtihadnya para ulama tidak boleh dijatuhkan, digugurkan dengan ijtihadnya ulama yang lain. Wa idza aradallahu, dan bila mana menghendaki Allahu, siapa Allah, biqaumin, kepada suatu kaum, menghendaki su'an, kepada keburukan, kejelekan, fala maradda, maka tidak ada yang dapat menolak, lahu, bagi iradatullah, wa ma lahum min dunihi miwal, tidak ada yang dapat menolong, memberikan perlindungan. Maka ayat ini menerangkan pentingnya kita bergantung kepada Allah. Ku abe ni ku tu agentong ka Gusti Allah. Ku tu atatan genan ka Gusti Allah. Buat pui dalam odi cuma Gusti Allah. Kerjaker, gu tangguh dalam odi hanya Allah, bukan yang lain. Karena Kak Dinto parlo makuat keimanan, parlo makuat tauhid. Catatan genan ka orang sepo, orang tua akan meninggal. Catatan genan katunya, catatan genan kepada benda,
cek tatangkenan ka materi, cek tatangkenan ka makhluk, cek tatangkenan ka jabatan sementara. Tatangkenan cuma ka Gusti Allah. Dan itulah yang diajarkan para nabi. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, telan-telan Gusti Allah. Nabi Musa menghadapi kekuatan besar Fir'aun, telan-telan Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan dedengkot kafir Quraisy, telan-telan Gusti Allah. Secara otak, akal, bagaimana mungkin Rasulullah bisa menang? Padahal baginda Nabi bi'tibian. Tapi ingat, walaupun baginda Rasulullah sendirian, Rasulullah bersama Allah, apakah ada yang lebih besar selain Allah? Apakah ada yang lebih agung melebihi keagungan Allah? Maka itulah yang kita buka dalam solat kita, Allahu Akbar. Maka ketika kita menunaikan solat, kita katakan Allahu Akbar, itu bukan hanya secara bahasa, bukan hanya secara lidah, secara lisani kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi harus kita hayati makna Allahu Akbar. Ketika kita menunaikan sholat, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, selain Allah kecil. Maka disinilah baginda Nabi setiap menghadapi permasalahan apapun, beliau menghadapinya dengan sholat, kembali kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah. Wa ma lahum min dunihi min wal idza ghayyaru. Nah ini, idza ghayyaru, bila mana merubah siapa kaum, ma sesuatu bihim yang ada pada diri kaum, dirubah ilat taati, kepada memperbanyak ibadah, duhanya tidak pernah ditinggalkan, qobliyah ba'diyahnya dijaga, sholat berjamaahnya semaksimal mungkin dijaga, tahajud, lebih-lebih tahajud, jangan pernah meninggalkan tahajud. Maka Buya Al-Maliki sering menyampaikan tahajud itu pestolnya santri, tahajud itu pestolnya kiai, pestolnya ustadz. Tentara berwibawa kalau pegang pistol, polisi ditakuti kalau pegang pistol. Kalau pistolnya ada, tak kata kok bentar. Nah, seorang kiai, seorang ustadz, santri, seorang pejuang di jalan Allah, itu senjatanya tahajud. Nah, kalau ini dijaga, ghayyara, maka akan merubah Allahu, siapa Allah, maka pada keadaan, nasib, bihim yang ada pada kaum, minhu, dari Allah, minal ihsani, dari kebaikan, wa nikmati, dan nikmat, wa idza kanu, dan bila mana ada siapa kaum, fi nikmatin, ialah di dalam kondisi nikmat yang berlimpah. Kalau ada suatu kaum, contohnya tadi kaum Saba, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, itu diberi kenikmatan, diberi harta yang berlimpah, diberi kekayaan alam, diberi warisan tanah yang berhektar-hektar, tanahnya subur, menghasilkan tanaman-tanaman yang berlimpah, tapi zakatnya tidak dilakukan, tidak diimbangi dengan sedekah, dengan infak dan sedekah, tidak diimbangi dengan banyak berderma. Wa idza kanu fi nikmatin faghayyaru, maka lalu kemudian merubah siapa kaum, maka pada keadaan, bihim yang ada bersama mereka, minas syukri lillah, dari meninggalkan syukur kepada Allah, taghayyar, maka pasti akan berubah
alaihim atas mereka kaum yang meninggalkan syukur kepada Allah, apa sesuatu mana yang telah memberikan, menganugerahkan siapa Allah bihi kepada emmah minal in'ami, rupanya emmah dari memberikan nikmat, fayas lubahum, maka akan mencabut, ya Allah akan mencabut. Masyayikh dan gula, guru dan gula abri makna mongko bakal dedel sapa Allah, dedel kan itu mencabut. Nika irampas Gusti Allah pas. Nika kesuburannya dirampas, kekayaan alamnya dirampas, keberkahan hidupnya dirampas, kestabilan rumah tangganya, kebahagiaan rumah tangganya dirampas mas. Fayaslubahum, maka kemudian akan mencabut, habis siapa Allahum kepada kaum, maka kepada manikmat, wahabahum yang telah memberikan Allah hum kepada mereka kaum, min dalik dari itu kenikmatan. Ya Allah iki dadi cek ngal-bengal ka Gusti Allah. Mangkan patako mun terus salameta antara jelenan jauh, sebelum jelenan jauh kak dinto sedekah gelu dini. Tolak bala supaya selamat di dalam perjalanan. Karena abah ni kakak taoning bila datang ngapas. Ah, ini kan, makan babenya asadekah, nikah. Beda orang butuh bantuan, beri bantuan. Bektu paringi bantuan sareng ajunan perak kapas poci tersalamet tabena. Nah, nikah dua yang luar biasa, nikah benteng yang luar biasa, doa yang paling ampuh, doanya orang yang lemah. Doanya orang yang hancur hatinya, ingkasara qalbu. Wa idza kanu fi syiddatin, wa idza kanu dan bila mana ada siapa kaum fi syiddatin, ialah di dalam kesulitan hidup. Syiddatin nikah kesulitan hidup, kemelaratan hidup. Wa idza kanu fi syiddatin la yughayyiru, maka tidak akan merubah siapa Allah kepada kesulitan, problema, kabraan odi bihim yang menimpa kaum, minal balai, nyatanya dari musibah, dari mara bahaya, dari bencana, hatta sehingga yughayyiru, mau merubah siapa kaum keadaan, kondisi bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Wa idza akhadu fit tadarru, wa idza akhadu dan bila mana menginjak, bukan akhada yang etam, akhada yang nakis. Wa idza akhadu dan bila mana menginjak, yakni memulai siapa kaum fit tadarru, di dalam mau bertadarru, mau meneteskan air mata, menangis kepada Allah, menghamparkan sajadahnya, lalu kemudian menangis kepada Allah. Sebagaimana seorang wali kutub di kota Jeddah, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, yang masyhur dengan kewaliannya, dengan kekutupannya. Beliau kiibada suarkan ada Bu Habib Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata beliau? Mengapa dunia saat ini banyak musibah, banyak gempa bumi? Kenapa itu terjadi? Karena sudah jarang di atas bumi ini tetesan-tetesan air mata yang dialirkan dari matanya orang yang takut kepada Allah di waktu malam. Beda dengan dulu, masih banyak orang-orang soleh yang menangis, meneteskan air mata. Jangan bengal ke Gusti Allah. Kami melihat suatu tontonan di TikTok dan di YouTube bahwa ada kejadian di Sudan. Barusan ada satu desa
sekitar 2.000 orang penduduknya di desa itu habis semua ditelan bumi. Jadi satu desa ditelan bumi, tidak bersisa satupun. Ya Allah, satu desa habis ditelan bumi. Ya Allah, ini kan nyata. Azab Allah itu nyata. Al-mashu, ditelan bumi. Allah. Kenapa? Tidak ada yang mau bertadarruk kepada Allah. Tak ada saya nangis ke Gusti Allah. Semuanya terpesona dengan euforia, dengan kesenangan duniawi, sehingga melupakan Allah. Nah ini. Maka wa idza akhadhu fit tadarruk, kalau mau bertadarruk, menangis, meneteskan air mata kepada Allah, tadarruk gak dinto, nangis dunga-dudu ke Gusti Allah, itu tadarruk. Wa adharu, dan menampakkan siapa kaum al-ajza, kepada ketidakmampuan kepada Allah. Pasrah ke Gusti Allah, ya Allah pitulung. Tandi kekuatan pan-panapan. Hamba menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Rabb. Menyerahkan, menampakkan ketidakmampuan kita kepada Allah. Ghayyara. Nah ini. Ghayyara. Maka pasti merubah siapa Allah. Maka pada kesulitan hidup, musibah, bihim yang ada pada kaum, minal mihnati, nyatanya dari ujian hidup, bitabdili dengan diganti, watahwili alias diganti, dirubah. Maka banyak-banyaklah berdoa bersama-sama ngireng arang sareng pabanyak maca tua kadinto arang sareng ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Pabanyak maca kadinto. Ampun. Wa yuqalu, maka Abu Ya'al Maliki itu kalau hari Jumat pagi beliau punya kebiasaan bersedekah kepada fuqara masakin. Jadi beliau kalau malam Jumat menyiapkan uangnya. Satu kresek itu disiapkan. Setelah subuh uangnya ditempelkan ke tubuhnya. Niat tolak bala, niat membuang penyakit, unsur-unsur negatif. Jadi uangnya ditempelkan ke tubuh beliau, lalu oleh beliau diperintah untuk disedekahkan, didermakan kepada fuqara-fuqara yang ada di pinggiran kota Mekah. Ini sebagai langkah upaya at-taghyir min su'in ila khairin. Wa yuqal, disebutkan idza ghayyaru ma bi alsinatihim min adz-dzikri. Lah ini pentingnya berzikir. Idza ghayyaru, bila mana mau merubah siapa kaum kita, mau merubah ma sesuatu bi alsinatihim yang ada pada lidah-lidahnya mereka, minadz dzikri, dari berzikir, lidahnya dijaga zikrullahnya, ingat kepada Allahnya dijaga, maka ghayyar, pasti merubah. Allahu, siapa Allah, ma sesuatu bi qulubihim yang ada pada hatinya, minal khudud, dari bagian-bagian, fa'abdalahum, maka mengganti siapa Allah hum kepada kaum bihi dengan ma an-nisyana wal ghaflah, kepada lupa dan lalai. Nah ini ingat, kalau ada orang biasa berzikir, istiqomah berzikir, pas ia meloki
dihentikan, maka Allah akan merubah bagian-bagian pemberian yang Allah berikan kepadanya. Allah akan merubah dengan lupa. Hafalannya lupa, ilmunya lupa, kitab-kitab papon tak engak-engai, perak epok tompok tak baca. Ya Allah, kitabnya hanya dijadikan hiasan, Qurannya tidak dibaca. Kenapa? Karena mereka merubah lidahnya yang istiqomah berzikir lalu dihentikan. Asik dengan TikTok, asik dengan medsosnya, maka diganti oleh Allah dengan an-nisyan wal ghaflah. Fa idza kana, maka bila mana ada al-abdu, siapa seorang hamba, fi bastatin, di dalam keluasan pemberian, wa takribin, dan dekat dengan Allah, wa kashafa bil qalbi, dan menyingkap siapa Allah bil qalbi, pada hatinya, wa taraqabah, dan mau bermuraqabah. Jadi kalau ada seorang hamba dekat dengan Allah, mau bermuraqabah, merasa terus diperhatikan oleh Allah, alakonana tusa takok ka Gusti Allah, alakonana tusa todus ka Gusti Allah, fallahu, maka adapun Allah la yughayyiru, tidak akan merubah siapa Allah, sesuatu pemberian bi anfusihim, yang ada pada diri mereka, bitarki adabin, dengan si abad itu dijaga tidak meninggalkan adab, au ikhlalun bihaqqin, atau merusak bihaqqin, apa yang menjadi haknya Allah, au ilmamin bidzambin, atau terus menerus dalam dosa. Wa yuqalu la yakuffa ma atahahu. Nih, kasih. Tidak akan menghentikan, mencegah siapa Allah, ma atahahu, ma kepada pemberian, atahahu yang memberikan Allah, hu kepada malil abdi, kepada seorang hamba, nyatanya ma minan nikmati, dari nikmat adh-dhahirati, yang tampak, awil batinati, atau nikmat yang tidak tampak, hatta sehingga yatruka, meninggalkan siapa abd, wa yughayyir, dan merubah siapa abd, ma huwa bihi, ma kepada ibadah, huwa yang adapun abd, bihi ialah berada di dalam ibadah tersebut, minas syukri, nyatanya dari syukur. Nah ini, selama seorang hamba masih mau bersyukur, walhamdi, memuji Allah, selama itu Allah tidak akan mencabut nikmatnya, Allah tidak akan mengurangi pemberiannya. Maka kita itu harus banyak berdoa, minta tambahan kepada Allah. Rasulullah mengajarkan doa, hadis riwayat kalau tidak Ibnu Majah, Tirmidzi. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, zidna, tambahkan, wala tangkusna, jangan mengurangi Engkau kepada kami. Ya Allah, atina fala takhrimna, beri kami, jangan Engkau halangi pemberianmu kepada kami. Ya Allah. Syekh Ali Jum'ah dalam suatu dialog di YouTube atau di TikTok, beliau ditanya, wahai Syekh, apa makna doa Rasulullah, inni a'udzubika minal hauri ilal kauri. Ya Allah, ini minal hauri ilal kauri, ini kan kalimat yang gharib, yang banyak itu misalnya inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il mandari. Itu kalau dalam riwayat Ibnu Majah itu ada tambahan minal hauri ilal kaur.
minal hauri, dari ditambahkannya nikmat pemberian Allah, ilal kauri, kepada dikuranginya nikmat Allah. Nah ini yang dikhawatirkan. Dulu hidupnya sejahtera, makmur, berlimpah, mau temu apa mas? Tunyana elang, jen abid, ini jen ngurangi, jen tade, keker kaobus, na'udzubillah. Nikah kan tak barokah, cabut. Permasalahannya, kesalahannya itu ada di mana? Lah ternyata kadito. Karena dia lalai mensyukuri nikmat Allah. Karena dia kufur nikmat. Nah ini. Jadi penyebab hancurnya orang-orang terdahulu kufur nikmat. Sebagaimana kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Negeri yang gemak ripah jinawi habis. Tanaman kebun-kebunnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pohon-pohon yang berduri, yang membuahkan buah-buah yang pahit. Kenapa? Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Maka beabeun ni cek sampai ngubah keistiqomahan penghambaan kita kepada Allah. Coba zikrullahnya jangan dikurangi, syukurnya jangan dikurangi, sedekahnya jangan dikurangi, termasuk mulang nih kan, jangan dikurangi. Jangan sampai mulang nikah, yokor bareng materi. Oh, tidak mau saya ngajar, tidak dapat apa-apa. Saya kalau mengajar harus sekian loh. Kalau kamu perhitungan dengan Allah, maka Allah juga akan perhitungan dengan kamu. Kalau kamu ustadz, perhitungan dengan ilmumu, Allah juga akan perhitungan dengan pemberiannya kepadamu. Tapi mendak Gusti Allah cik amain tong bitongan, cik okor bareng materi. Bengkok ngajar ya oleh apa ya? Loh, masa tidak percaya dengan Allah? Yakinlah dengan Allah gitu, Pak yakin. Kami tadi alhamdulillah difutuh oleh Allah menjumpai nasihat-nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka kami tertarik mendalami nasihat-nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian setelah didalami muncul nasihatnya Imam Auza'i, nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal, nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Ya Allah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, wahai Imam, apa senjata setan yang paling ampuh dalam menghancurkan wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah? Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Senjata setan yang paling ampuh menjatuhkan orang wali adalah khauful fakr, takut miskin. Nah, ini kan penyakit kita kan, takut miskin, takut tak diobe, takut melarat. Kenapa orang takut miskin? Itu karena kurang fiqh keyakinannya kepada Allah. Nah ini, saya ke pengajian pas iokor bareng materi, pas tak percaya aja ke Gusti Allah. Nah ini, fa'idha qabala ni'mata bil kufran. Ini kata Imam Qushairi. Fa'idha qabala, maka bila mana menghadapkan siapa al-abd an-ni'mata kepada nikmat, bil kufrani dihadapkan dengan kekufuran, kufur nikmat. Diberi ilmu, ilmunya tak diajarkan. Ya Allah, cerai-cerai ke ilmu ini. Zakatnya orang berilmu itu adalah mengajarkan ilmunya. Sama seperti zakatnya orang yang diberi suara merdu. Ya, ada orang diberi suara merdu. Apa zakatnya? Madah Rasulullah.
memuji Rasulullah. Mustafa Atib diberi suara merdu, zakatnya memuji-muji baginda Nabi. Nah, itu orang-orang Syria itu suaranya merdu-merdu, zakatnya memuji baginda Nabi. Imam Busiri diberi kemampuan sastra kelas tinggi, zakatnya beliau mengeluarkan burda. Imam Barzanji zakatnya mengeluarkan Maulid Barzanji. Imam Ad-Dibai zakatnya mengeluarkan Ad-Dibai. Jadi semua ada zakatnya. Zakat saya alhamdulillah sudah dikeluarkan dengan mengajar di pagi yang penuh barokah. Allahumma taqabbal ya Rabb. Ajunan juga andi zakat pada Pak zakat ajunan, maka Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan dari keberkahan, kenikmatan. Nah, ini. Maka fa idza qabala nikmata bil kufrani wa abdala hudural qalbi bin nisyan. Lalu kemudian wa abdala mengganti siapa abd hudural qalbi, husuknya hati, diganti bin nisyani dengan lupanya hati. Wa ma yutihu bihi minal isyan. Maka kalau itu yang terjadi abdallah, pasti akan mengganti, merubah siapa Allah Ta'ala limalul Allah ma kepada ma pemberian bihi yang Allah berikan kepada al-abd minan nikmati, dari nyatanya dari nikmat pemberian Allah, bil hirmani dengan terhijab terputusnya nikmat Allah, wal khidlani dan menghinakannya Allah, wasalabahu dan pasti mencabut siapa Allah hu kepada maka na yu'tihi minal ihsan, dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Wa yuqalu, disebutkan, idza tawalat, bila mana bertubi-tubi, al-mihanu apa beberapa ujian, wa arada dan menghendaki, al-abdu siapa seorang hamba, zawalaha kepada ingin menghilangkan al-mihan. Nah ini beda orang dengadeng, oh di nikah tak ke dari ujian, mun tak malarat nikah sosa berek laku se topo kabere ka timur deje lauk sempat tak nemu paburuan. Ketika ujian bertubi-tubi dan ingin dihilangkan, fala yasilu, maka tidak akan sampai siapa abd ilaihi an-nafdha minha, kepada menghilangkan itu semua, illa kecuali bi ayyuhayyira, mau berusaha, mau merubah siapa abd ma huwa bihi, apa yang ada pada dirinya, fayakhudha fis su'ali ba'da sukut wa fi idharil jaza' ba'da sukun, fa idza akhadha fit tadarru ghayyara ma bihi minas sabr. Maka dia harus mau merubah apa yang ada pada dirinya dengan berdoa kepada Allah, dengan berikhtiar kepada Allah, mau bertadarru kepada Allah. Ini tafsir Lataiful Isyarat. Sekarang tafsir Al-Bahrul Madid, Imam Ibnu Ajibah. Fanni'amu, maka adapun beberapa nikmat, ad-dhahiratu yang tampak, nikmat sehat sokoregi kula bila engak kan nikmat sehat nikah, ada sebuah kisah menarik, belum pernah kami sampaikan. Ada seorang santri senior Lirboyo baca khutbah yang cerita Al-Habib Hanif Al-Attas, Allah menjaga beliau, Allah melindungi beliau, Allah memberkahi Habib Hanif Al-Attas. Karena Habib Hanif itu Masya Allah, ketika waliullah Al-Arif Billah
Kiai Thaifur Mawardi menjelang wafat, detik-detik akhir beliau berwasiat, yang mentalkin saya harus Habib Hanif. Maka diteleponlah Habib Hanif. Jadi yang mentalkin Kiai Thaifur Habib Hanif Al-Attas. Tidak mungkin Kiai Thaifur minta ditalkin Habib Hanif kalau tidak Habib Hanif punya maqam indallah. Allah melindungi beliau, memanjangkan umur Habib Hanif Al-Attas. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa ila abuya hadratus syekh al-arif billah ar-ra'i ila rasulillah Kiai Haji Thaifur Mawardi, Allahu yu'ti darajatahu fi illiyin, Allahu radin alaih, Rasulullah radin alaih, Abuya al-Maliki radi alaih. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ada seorang santri senior Lirboyo, sepuh, beliau nututi Al-Mufurlah Al-Arif Billah Hadratus Syekh Kiai Mahrus. Kiai Mahrus kadin to Masya Allah. Cepon Kiai Abdul Qayyum ebak to mentuk nang elasem peere nika 12 are sakalian. Tarakata 12 are sakalian ada. Repenarena tak ada cuma nginum 12 are pura ada nasib. Allah tak ada mentak gele hafal alfiyah sekian bed. Ini kata orang lamba ini Allah. Nah, kemah harus acarita. Ada seseorang tamu datang ke beliau. Ditanya oleh Kiai Mahrus, siapa nama panjenengan? Saya Seliman namanya Kiai. Nyaman Seliman. Oh iya, ada apa Pak Seliman? Saya itu Kiai sudah putus asa dalam hidup Kiai. Saya dari dulu miskin terus. Saya kok ingin jadi orang kaya Kiai. Masa dari dulu saya miskin, kok tidak ada perubahan Kiai? Oh iya, oh sampean ingin kaya? Ya iyalah Kiai. Oh iya, coba. Ini baca ini ya. Tahu nih iki. Napa amimpe, napa itu nyata, pokok dalam cerita yang disampaikan oleh Habib Hanif dari santrinya Kiai Mahrus Kadinto sampai kepada suatu keadaan Sleman Kadinto datangi sareng malaikat. Mungkin karena bacaan saya baca, malaikat datang. Wahai hamba Allah, apa benar namamu Seliman? Iya. Panjenengan siapa? Saya malaikat Allah. Diutus untuk menuruti apa yang menjadi keinginanmu. Mungkin khodama bacaan saya baca. Apa yang kamu inginkan sekarang Seliman? Saya ingin jadi orang kaya malaikat. Terus ingin apa lagi? 2, akan dipenuhi oleh Allah. Jadi orang kaya kamu akan dipenuhi. 2, ya kalau bisa ingin punya istri lagi malaikat enggak aben. Saban kan berak minta soki. Bila beri soki kalau bisa ingin istri malaikat, kalau bisa sekaligus 4 ya. 4 iya. Caipun Seliman 1 ya Jawa, 2 Sunda, 3 Cina, 4 agak ke Arab-Araban tuh. Tak minta madura benten ini. Tak baju maduran. Oh iya. Saya laporkan kepada Allah. Lalu datang, malaikat datang. Seliman, kata Allah, permintaanmu diluluskan. Allah akan memenuhi permintaanmu, tapi harus ada keseimbangan. Allah juga mau meminta kepadamu, Allah akan memenuhi semua permintaan yang kamu inginkan, tapi Allah ingin
kamu oleh Allah diberi satu penyakit saja. Satu penyakit, bukan dua. Mikir Sulaiman nih. Puh, mun perak setong penyakit kening juga aja. Tidak apa-apa malaikat, saya terima tawaran Allah itu. Ampun. Baik. Allah memilih kepada kamu bukan penyakit yang berat-berat, jantung, koroner, bukan. Bukan kencing manis. Mun kencing manis kan percuma. Nih kak, pada na orang andi pedang tapi takoan, tak ada artinya. Soki king jerek, tak ada gunaan detireng soki. Keresa banyak king takoan, atau buang keresa nih kak. Lebih bagus tadi keres tapi pemberani. Baik. Diputuskan oleh Allah, kamu diberi satu penyakit bisul. Tidak apa-apa malaikat, perak bisul beri beda. Ampun. Akhirnya turun ben Gusti Allah. Nyaman abon, seneng. Sejam jam bisulnya keluar. Setengah hari tak buat. Akhirnya bocah hisip panika. Datang malaikat, ampun malaikat, cabut nikmat. Tina tak kata andi bini pampak, tina tak kata titireng soki. Pokok bisul ni kalau cabut, tak buat. Akhirnya abang lebih seneng abali kak silam be. Pokok berselamat tak capok bisul. Allah lah. Ini gambaran. Maka kata Imam Ibnu Ajibah, fanni'amudz zahiratu. Maka ada pun beberapa nikmat. Az-zahiratu yang zahira, ingat gelak nikmat Sulaiman kak ini toh kekayaan, istri. Ini kak kaman kak diman alpat. Ini kak ingin jam tangan yang sekian terpenuhi, ingin ini terpenuhi, ingin itu terpenuhi. Maka membeda orang keinginannya terpenuhi kok tidak imbang dengan ibadahnya, ngastete. Fanni'amud dhahiratu. Maka ada pun beberapa nikmat ad-dhahiratu yang tampak, yaslubuha, pasti akan mencabut siapa Allah kepada an-ni'amud dhahirah dengan sebab apa? Ingat, bitarki ta'atid dhahirati, dengan meninggalkan ibadah yang tampak ke mata. Maka jangan bengal lagi. Jangan bengal tinggal duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya. Jangan bengal tinggal tahajud, duha, juga aja. Nikah. Karena kalau itu ditinggalkan, cabut pas bagus. Duh, naudzubillah, bininai pentut, anak pentut, jantung hatinya diambil. Innalillah. Allah habis dalam sekejap. Au bil mughalafati dhahirati, atau Allah akan mencabut nikmat pemberiannya dengan si abad itu menyalahi Allah. Melakukan pelanggaran syariat, azina, naudzubillahi min dzalik. Nikah. Wa ni'am al-batina, dan juga nikmat-nikmat yang tidak tampak oleh mata. Yaslubuha, akan mencabut siapa Allah kepada an-ni'amul batinah bitarkil muraqabah al-batinah, dengan meninggalkan al-muraqabah. Muraqabah ini merasa diperhatikan oleh Allah. Kami punya seorang sahabat, orang Sudan, kenal di Facebook. Beliau ngirim melalui chatting pribadi, kadang gula, menyampaikan nasihatnya Asy-Syaikh Al-Imam Zaki Ibrahim dari Mesir, seorang waliullah yang banyak kitab karangannya, di mana beliau suatu ketika habisi sareng Habib Ali Jufri. Habib Ali Al-Jufri sowan kepada Syekh Zaki Ibrahim. Lalu Syekh Zaki Ibrahim memberikan nasihat, wahai anakku, aku wasiat kepadamu, tolong dalam perputaran waktu 24 jam sehari semalam, harus ada waktumu untuk Allah.
kamu tutup medsosmu, kamu tutup semuanya, masuk ke dalam kamar, kamu khalwat sendirian, tidak ada yang tahu kecuali bainaka wa bainallah. Lalu kamu ingat Allah, sebut nama Allah, Allah, Allah minimal 5 menit. Maka Allah akan menjaga apa yang Allah berikan kepadamu. Maka kita harus punya waktu untuk Allah. Bermunajat kepada Allah. Sebut nama Allah. Allah. Rabbi inni lima anzaltu ilaika min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pengebutana beabdina dek kajunan Allah. Allah tatanggenan kaulah abdina ngantelekina ajunan ya Allah, pasrahin dek kajunan Allah. Itu tadarruk. Ninggal. Insyaallah serak. Makin nih kayak sebanyak terjadi nyon sapora candeng Madura tarapas ebri muana tarapas ebri tunyan tarapas panah ni ka tarapas ni orang makin tarapas anapa nah ni meninggalkan al-muraqabah al-batinah awil musyahadah al-batinah, tidak punya waktu untuk Allah. Maka kita harus punya waktu untuk Allah. Ini kan falikulli maqamin hukuk. Setiap makom itu ada haknya. Setiap makom ada haknya. Setiap kedudukan itu ada haknya. Makom bila pun ingat Abu Ya'al Maliki ini makom tengki. Maka beliau ini tidak pernah berhenti memberi. Tidak pernah berhenti memberi. Itu haknya beliau sudah. Sesuai dengan makomnya beliau. Nah kita juga demikian. Kita tidak seperti Abu ya makomnya. Sakoncon obu nabe. Tapi apa kan adi hak juga. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, berikan kepada orang lain. Sama seperti sumur. Sumur itu kalau ingin tawar, semakin jernih airnya, koras. Ini kan jendelem, semakin keluar sumber mata airnya yang deras. Jeningke, jeningke aingnya. Falikulli maqamin hukukun wa adab. Faman ni benih famin. Faman maka adapun barang siapa man orang akholla yang merusak siapa man bihukuki maqamin pada hak-haknya kedudukan yang ada pada dirinya nakosoh maka akan berkurang lahu bagi man minhu dari pemberian Allah. Illa kecuali ayyatuba mau bertaubat. Wa qad yusi'u al-adaba. Terkadang mengurangi siapa man al-adaba kepada adab. Fatu'haru tapi diakhirkan al-uqubatu anhu. Fayadhunnu annahu lam yaslub. Saya dengar. Beda orang ngaji ngurangi, istiqomana ibadah ngurangi, tapi nikmat tabakut tak diberi ukubah, tidak diberi tindakan oleh Allah, tidak diberi peringatan, lalu dia menyangka Allah tidak mencabut apa yang Allah berikan kepadanya. Nah ini kan walau lam yakun illa tarokal mazid wa qad yaqudu wa huwa la yas'un la ini. Jadi ukubahnya dari Allah bukan Allah mencabut nikmatnya, tapi Allah mencabut keistiqomahannya. Pas jauh dari Gusti Allah dia tidak merasa. Allah. Walau lam yakun illa wa tarakahu wa ma yurid kama fil hikam.
Dikata oning, napa kadito si maksud hikam Ibnu Athaillah? Karena hikam itu banyak. Yang terkenal memang hikam Ibnu Athaillah. Ada hikamnya Imam Haddad. Banyak hikam itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, ialah tidak akan merubah. Siapa Allah? Ma, sesuatu, fil qulubi, yang ada di dalam hati, min anwari syuhud, dari cahaya-cahayanya menyaksikan Allah, wal iyan, dan terang benderang menyaksikan Allah, hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, min husnil adab, dari baiknya bersopan santun, bisuil adab, dengan jeleknya sopan santun, dengan jeleknya perilaku atau tingkah laku. Wa hadza ma lam yatahaqqaq lahu maqamul mahmudiyah wa tamakkun ma Allah fil ma'rifah, wa illa fari'ayah wal inayah mahfufatun biqalbih, faqad yablughul wali ila maqamin yuqalu lahu if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Nikah lain, maqam wali kelas tinggi itu rotbun Gusti Allah, kama waqa'a li ahli badrin, sebagaimana yang Allah berikan kepada ahlu badar. Waraji ma taqaddama inda qawlihi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wa qad yughayyiru Allahu qalba 'abdihi ikhtibaran lahu fayaslubahu halawatal muamalah awil ma'rifah, fa in huwa ittaraba wa tadarraha radda lahu halahu. Kalau dia mau bertadarru', Allah mengembalikan halnya. Wa illam yattarib wa lam yafza ila Allah lam yarudda lahu syai'an, Allah tidak akan mengembalikan sedikit pun. Wa ilaihil isyarah biqaulihi wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu al-ayah, ay iqra'il ayah bitamamihi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.